Gapura Paduraksa yang sebelah kanan ya, kalau dari pintu masuk ya, pintu masuk, pintu keluar, itu di tengah jalan pas itu ada makam Al-Aidrus, itu baru. Di pintu masuk dan keluar itu saya total lebih dari 30. Rata-rata batu nisannya itu hitam-hitam, baru-baru itu. Itu yang masang siapa? Yang masang itu orang-orang kita sendiri. Gak mungkin itu yang masang mereka. Mereka punya uang, pesan supaya titip nenek moyangnya, tulisannya didekatkan dengan semakin dekat semakin mahal. Kelemahan bangsa Indonesia Nusantara sejak dulu adalah minim kearsipan dan tidak ngereken sejarahnya. Tidak ngereken peninggalan-peninggalan nenek moyangnya. Sehingga mudah untuk dirampas, dijajah, dibelokkan. Sama seperti yang terjadi di pemakaman Mbah Sunan Bonang ini. Saya masih titik koma dulu ya, bahas masalah keaslian makam Mbah Sunan Bonang yang ada di Kauman di Kutorejo ini, atau yang di Lasem ya, di Sambonang kemarin yang saya kunjungi lah. Nanti kita bahas lagi, nanti biar tidak melebar. Cuma surah wal istifallah memang, karena pada waktu itu memang beliau Mbah Maulana Makdum Ibrahim itu ibunya adalah anaknya Aryo Tejo, Adipati Tuban. Jadi masih keturunan ningrat, atau mungkin bisa dibawa makamnya ke sana atau tidak, Allahu a'lam. Nanti kita bahas lagi lah. Jadi ini fokus untuk meluruskan makam-makam keturunan imigran Yaman yang ada di sana. Ada Zainab, bahkan pintu keluar Gapura Paduraksa yang sebelah kanan ya, kalau dari pintu masuk ya, pintu masuk, pintu keluar, itu di tengah jalan pas itu ada makam Al-Aidrus, itu baru. Di pintu masuk dan keluar itu saya total lebih dari 30 makam Habib dan Habibah dari berbagai macam marga. Bahkan ada yang baru, ada makam yang ambles itu juga saya rekam. Kemungkinan makam yang ambles itu nundung itu ya numpuk makam-makam yang lama. Rata-rata batu nisannya itu hitam-hitam, baru-baru itu. Itu yang masang siapa? Yang masang itu orang-orang kita sendiri. Gak mungkin itu yang masang mereka. Mereka punya uang, pesan supaya titip nenek moyangnya, tulisannya didekatkan dengan semakin dekat semakin mahal, semakin berkuasa. Alasannya bagus, supaya makamnya itu selalu dikunjungi oleh orang-orang yang berzikir, mendoakan, sehingga auranya, dimensinya dimensi yang menenteramkan. Kepingin dekat dengan makam utama Mbah Sunan Bonang, sehingga banyak orang yang berziarah di atasnya, membaca kalimat thayyibah, membaca kalam ilahi dan lain sebagainya. Pusat orang berzikir dan beribadah, katanya seperti itu. Tetapi tidak diiringi dengan kejujuran. Apakah benar itu makam-makam nenek moyang mereka atau tidak? Dilihat dari tahunnya itu, ada yang baru kok, 2018 itu ada. Bahkan yang sebelah barat itu baru, pas corona meninggal dunianya, itu juga dituliskan Habib dari Ba'akil, ada yang dari Al-Atos, macam-macam. Ini seharusnya saya itu muarah, tidak hanya dalam hati saja, tapi muarah sampai ke zahiriyah saya. Tetapi masih saya tahan-tahan ini, karena percuma kalau saya marah di media, saya harus turun langsung. Sebelum saya turun langsung, tolong pengurus yayasan pengelola makam Mbah Sunan Bonang Kauman Tuban, Kutorejo, bongkar saja makam itu. Itu tidak ada nama-nama tersebut, nggak ada.
Sejarahnya dari mana? Apakah perlu ada persidangan? NAAT akan kita gerakkan. Mana NAAT? Nakoba Ansab Auliyaut Tis'ah. Jangan hanya silaturahmi antar sesama balung pisah. Wahai kawan-kawan dari NAAT, jangan sampai kalian dipecah menjadi Azmat Khan dan Basyaiban. Ayo bersatulah sebagai dzurriyyah Auliyaut Tis'ah untuk mengamankan peninggalan sejarah nenek moyang kalian. Tidak hanya kalian, tapi seluruh anak negeri ini terlibat dan dilibatkan. Karena orang-orang yang berziarah ke sana itu rata-rata dari kampung. Orang-orang yang masih lugu ngerti informasi tentang Auliyaut Tis'ah itu dari kiai-kiainya, dari ustadz guru ngajinya. Sehingga diajak ziarah, oh ziarah Wali Limo, ziarah Wali Songo. Ya. Akhirnya korbannya siapa? Ya mereka-mereka yang tidak tahu sejarah. Bisa dibelokkan oleh imamnya masing-masing, oleh rois jemaahnya masing-masing. Ini yang sangat-sangat berbahaya.